Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Melinda, Ai Wahyuningsi, Fauzia Kumalasari, Rosyidatul Munawarah, dan Febriana Pangesti akan menjelaskan mengenai biaya overhead pabrik. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik didefinisikan sebagai biaya selain bahan dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi yang termasuk biaya overhead pabrik itu biaya kerja tidak langsung. Misalnya seperti biaya reparasi dan pemeliharaan pabrik, penyusutan aset pabrik, asuransi pabrik, pajak, dan lain sebagainya. Biaya overhead pabrik dibebankan ke dalam produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka karena biaya overhead pabrik mempunyai karakteristik yang berbeda dengan biaya produksi lainnya. BOP merupakan biaya yang bersifat fluktuatif yang disebabkan oleh yang pertama, terjadinya perubahan aktivitas produksi dari waktu ke waktu yang mengakibatkan berubahnya biaya produk per unit. Yang kedua, perubahan tingkat efisiensi produksi karena kurangnya pengawasan sehingga biaya produk menjadi berubah-ubah atau naik turun. Yang ketiga, biaya yang terjadi karena pemanfaatan fasilitas atau sarana bersama sehingga timbul ketidaktepatan dalam pembebanan ke masing-masing unit produk. Dan yang terakhir adalah biaya yang bersifat sporadis yang terjadi pada waktu-waktu tertentu sehingga pembebanan biaya ke dalam produk tidak merata. Oleh karenanya, tarif biaya overhead pabrik ditentukan untuk membebankan biaya ke dalam produk atau pesanan tertentu secara adil dan teliti. Pembebanan BOP ke dalam seluruh produk atau pesanan dilakukan selama satu periode akuntansi, sehingga besaran anggaran biaya overhead pabrik yang digunakan sebagai dasar penentu tarif juga dihitung dalam waktu yang sama. Selain itu, tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka dapat digunakan sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, tarif BOP harus dipisahkan menjadi tarif BOP variabel dan tarif BOP tetap. Anggaran biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi dua, yaitu BOP variabel dan BOP tetap. BOP variabel adalah biaya yang mengalami perubahan secara profesional terkait aktivitas perubahan pada kisaran tertentu, sementara biaya tetap adalah biaya yang tidak mengalami perubahan terkait aktivitas perusahaan pada kisaran tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama itu ada penentuan dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Penentuan dasar pembebanan biaya overhead pabrik dilakukan dengan mempertimbangkan kewajaran pembebanan biaya atas produk. Apabila perusahaan lebih banyak menggunakan tenaga kerja, maka pembebanan yang dilakukan oleh perusahaan adalah jam tenaga kerja langsung. Namun, apabila perusahaan lebih banyak menggunakan peralatan atau mesin, maka dasar pembebanan yang digunakan adalah jam mesin. Yang A itu ada satuan produk atau unit. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana karena membebankan biaya secara langsung pada produk dengan cara membagi antara anggaran biaya overhead pabrik pada pabrik dengan anggaran produksi dalam periode tertentu. Tarif biaya overhead pabrik dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Tarif biaya overhead pabrik per unit sama dengan anggaran biaya overhead pabrik dibagi dengan anggaran jumlah produk. Yang B itu ada jam mesin atau biasa disingkat dengan JM. Metode ini digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik, yang mana sebagian besar biaya overhead pabrik mempunyai hubungan erat dengan penggunaan mesin atau seperangkat mesin. Jam mesin merupakan dasar pembebanan yang tepat digunakan apabila sebagian besar biaya overhead pabrik memiliki kaitan dengan teknologi, seperti contohnya adalah penyusutan mesin, pemeliharaan, dan perawatan mesin, serta listrik. Tarif biaya overhead pabrik
per jam mesin bisa dihitung dengan formula sebagai berikut. Tarif biaya overhead pabrik per jam mesin sama dengan anggaran biaya overhead pabrik per anggaran jumlah jam mesin. Yang ketiga itu ada jam tenaga kerja langsung atau bisa disingkat dengan TJKL. Metode ini digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik, yang mana sebagian besar biaya overhead pabrik mempunyai hubungan erat dengan jam tenaga kerja karyawan. Dan jam tenaga kerja ini tuh bisa dihitung dengan formula sebagai berikut. Tarif biaya overhead pabrik per jam tenaga kerja langsung sama dengan anggaran biaya overhead pabrik per anggaran jumlah jam tenaga kerja langsung atau TJKL. Yang selanjutnya ada biaya bahan langsung atau disingkat dengan BBL. Metode ini digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik yang erat hubungannya dengan biaya bahan langsung. Penggunaan metode ini sangat terbatas saat dalam proses produksi yang sama, tapi harga dari bahan baku yang digunakan itu berbeda. Biaya bahan langsung mempunyai formula yaitu anggaran biaya overhead pabrik dibagi dengan anggaran biaya bahan langsung dikalikan 100%. Yang selanjutnya adalah biaya tenaga kerja atau disingkat dengan BTKL. Metode ini digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik yang erat hubungannya dengan biaya tenaga kerja langsung. Lalu, perusahaan yang menerapkan metode ini biasanya merupakan perusahaan padat karya. Penggunaan metode ilmu tepat apabila upah antar pekerja operator atau pekerja pabrik mengalami perbedaan yang relatif rendah. Nah, biaya tenaga kerja langsung ini atau disingkat dengan BTKL memiliki formula yaitu anggaran biaya overhead pabrik dibagi dengan anggaran biaya tenaga kerja langsung dikalikan dengan 100%. Yang kedua ada penentuan kapasitas produk yang digunakan. Penentuan kapasitas produk yang digunakan merupakan dasar dari perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Ketidaktepatan dalam memilih kapasitas akan berdampak pada tarif biaya, sehingga biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk dapat terlalu kecil bahkan terlalu besar. Dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik telah dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap, yang mana ada penyusunan anggaran tetap harus memperhatikan tingkat kapasitas yang digunakan sebagai dasar penentuan tarif biaya overhead pabrik. Beberapa kapasitas yang digunakan dalam penentuan atau pembuatan anggaran biaya overhead pabrik yaitu ada kapasitas teoritis atau ideal. Kapasitas teoritis itu sendiri adalah kapasitas suatu pabrik atau departemen atau fasilitas-fasilitas lainnya untuk menghasilkan suatu produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama satu periode atau berproduksi tingkat 100% tanpa ada hambatan. Nah, kapasitas teoritis ini tuh merupakan pendekatan kapasitas jangka panjang. Selanjutnya ada kapasitas praktis. Kapasitas praktis adalah kapasitas suatu pabrik atau departemen untuk menghasilkan suatu produk dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan dari dalam perusahaan. Kapasitas ini merupakan pendekatan kapasitas jangka panjang. Yang ketiga ada kapasitas normal. Kapasitas normal adalah kapasitas suatu pabrik atau departemen untuk menghasilkan produk dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan dari dalam dan luar perusahaan. Kapasitas ini merupakan kapasitas pendekatan jangka panjang. Yang keempat, ada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan dapat dicapai di tahun-tahun yang akan datang. Kapasitas ini merupakan kapasitas jangka pendek. Yang ketiga, ada tidaknya unsur biaya overhead pabrik tetap. Perhitungan biaya suatu produk sangat tergantung untuk siapa dan untuk apa informasi biaya tersebut. Perhitungan yang dilakukan dengan menyertakan seluruh unsur-unsur biaya produksi atau hanya unsur biaya yang hanya bersifat variabel saja. Pembebanan biaya produksi ke dalam produk dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan metode perhitungan biaya penerapan penuh
Yang kedua, ada metode perhitungan biaya variabel. Bagi pihak eksternal perusahaan, biaya produksi memperhitungkan semua elemen biaya, yaitu biaya variabel, biaya tetap, yang terdiri dari biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Dengan menggunakan rumus T sama dengan ABO PV plus ABO VT dibagi DPKN dengan T yaitu tarif biaya overhead pabrik, ABOPF adalah anggaran biaya overhead pabrik variabel, dan ABOPT anggaran biaya overhead pabrik tetap, DPKN dasar pembebanan pada kapasitas normal. Sementara itu, bagi manajemen pihak internal, perhitungan biaya produksi hanya fokus pada elemen-elemen yang bersifat variabel saja, seperti biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Sistem perhitungan biaya tersebut dinamakan sistem perhitungan biaya langsung atau variable costing. Oleh karena itu, penentuan tarif biaya variabel pabrik hanya memperhitungkan biaya yang bersifat variabel saja. Dengan rumus T sama dengan ABOPV dibagi DPKN. Dengan keterangan T yaitu tarif biaya overhead pabrik, ABOPV anggaran biaya overhead pabrik variabel, dan DPKN dasar pembebanan pada kapasitas normal. Selanjutnya, yang keempat, penggunaan satu tarif atau beberapa tarif di pabrik. Dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik, perusahaan dapat menggunakan salah satu dari kedua metode perhitungan tarif. Yang pertama, satu tarif biaya overhead pabrik untuk semua departemen di pabrik. Perhitungan tarif ini dinamakan tarif tunggal atau single rate. Penggunaan satu tarif untuk semua departemen tepat digunakan apabila tahap-tahap pada proses produksi relatif sama sifatnya atau untuk produk yang diproses hanya pada satu departemen pabrik. Yang kedua, beberapa tarif overhead pabrik untuk departemen-departemen yang ada di pabrik disebut departemen tarif. Metode ini digunakan untuk perusahaan yang memproses produknya melalui lebih dari satu departemen dengan karakteristik yang berbeda secara signifikan di tiap-tiap departemen tersebut. Perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menentukan tarif biaya overhead pabrik yaitu 1. Menyusun anggaran, 2. Memilih dasar pembebanan, 3. Menetapkan kapasitas yang digunakan. Menyusun anggaran, pada awal periode akuntansi penyusunan anggaran biaya overhead pabrik harus menentukan tingkat kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran dan anggaran biaya overhead pabrik. Untuk setiap elemen biaya ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dibagi sebagai dasar pembuatan biaya overhead pabrik, yaitu kapasitas teoritis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Yang kedua yaitu memilih dalam pembebanan. Tujuannya ialah menentukan biaya overhead pabrik tersebut dapat mendekati kenyataan yang sesungguhnya. Pemilihan dasar pembebanan dilakukan melalui penelusuran keterkaitan antara jenis biaya overhead pabrik yang signifikan jumlahnya di departemen produksi dan memiliki terkaitan erat dengan dasar pembebanan yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu menetapkan kapasitas yang digunakan. Pemilihan kapasitas produksi harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan yang mana tingginya kapasitas akan sulit dicapai oleh operator, apabila sebaliknya, jika kapasitasnya rendah, tidak akan memberikan manfaat dalam upaya mengendalikan besarnya biaya. Oleh karena itu, kapasitas digunakan dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik ialah kapasitas yang normal, di mana kapasitas ini telah dipertimbangkan hambatan-hambatan internal dan eksternalnya. D. Pembebanan biaya overhead pabrik ke produk atau BOP applied.
Biaya produk terdiri dari biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Tujuan penurunan biasa yang adil dan teliti. Biaya overhead pabrik dihitung berdasarkan biaya yang ditentukan di muka melalui pembelakuan tarif. Langkah selanjutnya ialah menghitung besarnya biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam produk atau BOP applied. BOP applied adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam produk melalui tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas yang sesungguhnya. Dengan diterapkan tarif biaya overhead pabrik, setiap departemen produksi produk yang diolah akan dibebani biaya overhead pabrik sesuai dengan departemen produksi yang dilalui produk dan besarnya dasar kapasitas penentuan tarif yang sesungguhnya dinikmati pada departemen produk bersangkutan. Tarif biaya overhead yang telah digunakan di muka, di mana pembebanannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode full costing dan metode variable costing. Metode full costing yaitu biaya overhead pabrik baik yang tetap maupun variabel dibebankan kepada produk yang diproduksi atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal. Sedangkan metode variable costing yaitu biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai periode cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produksi. Jadi, maupun persediaan produksi dalam proses, biaya overhead pabrik tetap diperhitungkan untuk mengurangi pendapatan penjualan dalam periode yang bersangkutan. Selanjutnya, pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan untuk dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Selisih yang terjadi antara biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi merupakan biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang dibebankan. 1. Pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam metode full costing. Selanjutnya yang kedua yaitu pengumpulan BOP sesungguhnya dalam metode variable costing. Metode variable costing, biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Tidak dihitungkan ke dalam harga pokok produksi, maka biaya overhead pabrik sesungguhnya yang telah dicatat dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya kemudian dipecah menjadi dua kelompok biaya. Biaya overhead pabrik sesungguhnya dan biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya. Jurnal yang dibuat untuk mencatat pemisahan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi menurut perilakunya, yaitu biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya, biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya, lalu biaya overhead pabrik sesungguhnya. Itu jumlahnya. Yang ketiga yaitu perhitungan dan analisis selisih biaya overhead pabrik dengan metode full costing, yaitu biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, lalu selisih biaya overhead pabrik. Alir biaya overhead pabrik. Aliran biaya produksi dalam perusahaan produksi dimulai dari pencatatan harga pokok bahan yang dibeli, pencatatan bahan yang dimasukkan ke dalam proses produksi, pencatatan biaya tenaga kerja langsung, dan pencatatan biaya lain-lain, yaitu biaya overhead pabrik yang terjadi selama proses produksi dan berakhir pada pencatatan harga pokok produk. Jadi kemudian dilakukan penyerahan ke dalam gudang produk, jadi oleh bagian produksi. Catatan tahap-tahap proses produksi. Yang pertama yaitu pembelian dan penyimpanan bahan baku, yang kedua pengolahan bahan baku agar menjadi produk jadi, yang ketiga persediaan produk jadi sebelum terjual. Lalu selanjutnya yaitu perilaku terhadap selisih BOP. Perilaku terhadap selisih biaya overhead pabrik pada akhir tahun tergantung pada penyebab terjadinya selisih tersebut. Jika selisih tersebut disebabkan karena kesalahan dalam perhitungan tarif biaya overhead pabrik atau keadaan-keadaan yang tidak berhubungan dengan efisiensi operasi seperti karena perubahan harga bahan
penolong dan tarif upah tenaga kerja tidak langsung, maka selisih tersebut dibagi rata ke dalam rekening-rekening persediaan produk dalam proses persediaan produk jadi dan harga pokok penjualan. Sebagai akibatnya, harga pokok produksi yang semula berisi biaya overhead pabrik yang dihitungkan berdasarkan taksiran dan disesuaikan menjadi biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Metode perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik ini seringkali digunakan tanpa memperhatikan penyebab terjadinya selisih itu sendiri. Dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen tidak pernah mencoba menentukan penyebab terjadinya selisih biaya overhead pabrik. Yang kedua, jumlah selisih tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan saldo rekening-rekening yang akan dibebani dengan pembagian selisih tersebut. Yang ketiga yaitu saldo rekening-rekening barang dalam proses dan persediaan produk jadi biasanya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Maka kesimpulannya yaitu pada dasarnya BOP adalah semua biaya produksi yang termasuk ke dalam biaya bahan tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya-biaya produksi lainnya yang tidak secara mudah diidentifikasikan atau dibedakan secara langsung pada suatu proses produksi. BOP dapat dibebankan menjadi 3 jenis yaitu biaya overhead variabel, biaya overhead tetap, dan biaya variabel semi variabel. Dalam sistem biaya aktual biasanya dapat diterima untuk pencatatan bahan langsung dan tenaga kerja langsung karena mereka dapat dengan mudah dilacak ke pekerjaan atau departemen tertentu. Sedangkan dalam penetapan biaya normal, biaya diakumulasikan pada saat terjadi dengan satu pengecualian. Overhead pabrik diterapkan pada produksi berdasarkan input aktual atau jam unit dikalikan dengan tingkat aplikasi overhead pabrik ditambah yang ditambang terlebih dahulu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.